Inilah Sholihah, di usia yang baru 12 tahun, dia sudah mengalami lebih banyak rasa sakit dan penderitaan daripada kebanyakan orang sepanjang hidupnya. Lahir dan dibesarkan di jalanan oleh seorang ibu yang sakit jiwa, Sholihah tidak punya ayah, tidak punya rumah, dan tidak ada siapapun yang mau memperjuangkan masa depannya. Dia hanya bersekolah selama 2 tahun sebelum putus sekolah, karena satu-satunya wanita yang membayar biaya sekolahnya menghilang. Tanpa harapan, terlupakan, namun luar biasa cerdas. Tapi suatu hari, segalanya berubah. Dia bertemu Jessica, putri seorang miliarder yang bersekolah di sekolah terbaik yang bisa dibeli dengan uang, namun kesulitan dalam belajar. Dan justru Sholihah, gadis bertelanjang kaki dari got, yang menjadi guru rahasianya. Tapi ketika ayah Jessica yang berkuasa menemukan seorang anak gelandangan mengajari putrinya di bawah pohon mangga, apa yang dia lakukan selanjutnya akan membuatmu terkejut. Jadi siapkan camilan, duduklah dengan santai, dan bersiaplah untuk salah satu kisah paling mengharukan yang pernah kamu dengar. Dan jika kamu baru di sini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like untuk mendukung lebih banyak kisah inspiratif seperti ini. Dasar kotor, sudah kubilang pergi dari sini. Ludah kasar mendarat hanya beberapa senti dari kaki telanjang Sholihah. Dia tidak bergerak. Dia sudah terbiasa dengan hinaan. Suara wanita pasar itu kembali membelah udara. Apakah ini tempat sampah? Kamu dan wanita gila itu sebaiknya pergi sebelum kusiram air. Sholihah mengeratkan pegangannya pada ibunya, Aminah, yang duduk bertelanjang kaki di samping selokan, bergumam pada dirinya sendiri dan menggambar pola di debu dengan satu jari gemetar. Kainnya sudah melorot setengah, memperlihatkan bekas luka dan kotoran, tapi Aminah tidak menyadarinya. Dia tersesat di dunia lain, dunia yang hanya bisa dilihat olehnya. Orang-orang berjalan melewati, beberapa memperlambat langkah, beberapa menatap. Seorang wanita berhenti sejenak, menggelengkan kepala, dan terus berjalan. Tidak ada yang membantu. Tidak pernah ada yang membantu. Sholihah baru berusia 12 tahun. Tapi jalanan telah menuakan jiwanya. Dia tidak menangis lagi ketika orang-orang memanggilnya dengan nama-nama buruk. Anak wanita gila, gadis got, anak terkutuk. Dia sudah mendengar semuanya. Yang lebih menyakitkan adalah rasa kasihan. Jenis yang kosong yang datang dengan gelengan kepala tapi tanpa uluran tangan. Ibunya dulu cantik. Atau begitulah yang Sholihah bayangkan. Pada hari-hari jernih yang langka, Aminah akan menyanyikan lagu Nina Bobo Jawa kuno dan memanggil Sholihah putri. Tapi momen-momen itu seperti bintang jatuh, singkat dan hilang sebelum kau bisa menyentuhnya. Kebanyakan hari, Aminah bahkan tidak bisa mengingat di mana dia berada. Dia akan berteriak pada bayangannya di genangan air, melempar batu ke bayangan, dan berlari dari monster hayalan. Sholihah tidak punya ayah, bahkan tidak sebuah nama, bahkan tidak sebuah foto. Siapa ayahku? Dia pernah bertanya bertahun-tahun lalu. Aminah menatapnya dengan mata kosong dan menjawab, aku tidak tahu, hujan. Mungkin hujan. Itulah akhir dari percakapan itu. Mereka tidur di bawah kios rusak dekat pasar Minggu. Jika hujan, mereka basah. Jika panas, mereka terbakar. Kasur mereka adalah kardus yang sudah gepeng. Selimut mereka adalah keheningan. Sholihah bahkan tidak tahu lagi apa artinya bermimpi. Bertahan hidup adalah satu-satunya bahasa yang dia kuasai. Setiap pagi dimulai dengan cara yang sama. Aminah bangun sambil berteriak, mencakar udara. Sholihah akan meraihnya, memeluknya erat, berbisik, ini aku, ibu, ini aku. Kemudian dia dengan lembut membersihkannya, kadang hanya dengan kain lap dan air dari pipa got, dan membawanya kembali ke tempat mengemis yang sama di jalan. Ibunya mengemis. Sholihah mengawasi. Itulah hidup mereka. Sesekali, orang-orang menjatuhkan koin. Kebanyakan, mereka menjatuhkan hinaan. Ibu, jangan bicara hari ini. Oke, bisik Sholihah pagi itu, membetulkan kain ibunya dengan lebih rapat. Duduk saja. Diam saja. Tapi Aminah tiba-tiba berdiri dan berteriak pada mobil yang lewat. Berikan sayapku. Aku meninggalkannya di bagasi mobilmu. Pengemudi membunyikan klakson dan membelok. Sholihah merasakan pipinya terbakar. Dia berbalik dan bertemu mata dengan seorang gadis sekolah di seberang jalan, berpakaian rapi, memegang kotak bekal. Gadis itu menatap sejenak, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan,
berbisik kepada temannya dan tertawa. Sholihah menunduk menatap kakinya sendiri, tertutup debu, kuku kakinya pecah-pecah, tangannya kering, perutnya keroncongan, tapi dia mengabaikannya. Kelaparan adalah teman yang selalu ada. Namun, di balik semua itu, dia bermimpi. Dia bermimpi duduk di ruang kelas, mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Dia bermimpi mengenakan seragam, menulis di buku catatan, membaca buku yang tidak basah kuyup oleh air hujan atau robek di pinggirannya. Dia bermimpi seseorang, siapapun, memanggilnya dengan nama tanpa cercaan. Tapi siapa yang mau menyekolahkan anak perempuan wanita gila? Siapa yang peduli pada gadis yang ibunya mengejar burung karena mengira mereka iblis? Tidak ada. Namun, Sholihah tetap berharap. Dia mengawasi anak-anak lewat dengan ransel dan kepang rapi mereka, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari dia akan duduk di ruang kelas sungguhan. Suatu hari dia akan melarikan diri dari sudut terkutuk Jakarta ini. Suatu hari ibunya akan tersenyum lagi dan mengenali namanya. Tapi saat dia merogoh tasnya untuk menghitung uang Rp10.000 dan 3 koin yang sudah mereka dapat sejauh ini, dia mendengar pedagang asongan berteriak di belakangnya. Dasar miskin. Sholihah tidak menoleh. Dia hanya memeluk ibunya lebih erat dan berbisik. Amin. Semuanya dimulai dengan sepiring nasi goreng. Sholihah sedang berjongkok di samping ibunya dekat Tanah Abang sore itu. Perutnya melilit kelaparan. Ibunya sedang dalam salah satu hari diamnya. Hanya bergoyang maju mundur seperti piringan rusak. Matanya tidak fokus, bibirnya berkedut. Saat itulah Sholihah melihat seorang wanita mengawasinya dari seberang jalan. Wanita itu berdiri di belakang warung makan yang mengepul. Kursi plastik, meja kayu, 2 termos, dan aroma nasi dan soto yang tak salah lagi. Kulitnya terang, bertubuh subur, dan mengenakan gaun batik sederhana. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang bukan rasa kasihan. Sholihah mengalihkan pandangan, malu. Dia benci diawasi seperti binatang di kebun binatang. Beberapa menit kemudian, wanita itu menyeberang jalan dan berdiri di depannya. Siapa namamu? Tanyanya dengan lembut. Sholihah menatap kaki telanjangnya, lalu berbisik, Sholihah. Di mana ibumu? Sholihah menunjuk wanita di sampingnya, yang sekarang sedang bernyanyi untuk botol kosong. Mata wanita itu melembut. Dia sakit, kan? Sholihah mengangguk. Apa yang kamu makan hari ini? Sholihah tidak menjawab. Alih-alih bertanya lebih lanjut, wanita itu mengulurkan piring bungkusan tertutup. Ini, makanlah. Sholihah ragu. Orang asing tidak memberikan makanan tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Sesuatu yang tidak ingin dia berikan. Jangan khawatir, wanita itu tersenyum. Aku tidak seperti yang lain. Itulah pertama kalinya dia bertemu Tante Linda. Makanan itu panas, nasinya enak, dagingnya empuk. Sholihah tidak makan daging selama berbulan-bulan. Malam itu juga, Tante Linda kembali dengan air mineral dan sabun. Apa ceritamu, nak? Tanyanya sambil membantu Sholihah mencuci tangan. Sholihah menceritakan semuanya. Kegilaan, pasar, sekolah yang pernah dia intip, kelaparan, harapan, mimpi-mimpi. Dia tidak menangis, tapi suaranya pecah. Tante Linda menyeka tangannya dengan sapu tangan. Besok, datanglah ke warungku. Kamu akan membantuku bersih-bersih. Sebagai gantinya, aku akan memberimu makan. Setuju. Sholihah mengangguk begitu keras kepalanya hampir copot. Keesokan harinya, Sholihah datang. Dia menyapu. Dia mencuci piring. Dia melayani pelanggan. Dan dia mengamati Tante Linda dengan cermat. Bagaimana dia tersenyum pada orang-orang. Bagaimana dia menjalankan usaha kecilnya dengan kekuatan yang tenang. Suatu sore, Sholihah duduk di bawah konter menulis angka-angka di pasir dengan tongkat. Tante Linda membungkuk dan bertanya, dari mana kamu belajar itu? Sholihah menjawab, dari mengintip sekolah dekat jalan raya. Aku menghafal apa yang dikatakan guru. Wanita itu berkedip. Maksudmu kamu tidak pernah sekolah? Pernah sekali selama 3 minggu. Tante Betty yang bayar, tapi dia pindah. Tante Linda terdiam untuk waktu yang lama. Minggu berikutnya, dia kembali dengan hadiah, buku tulis baru dan 1 pak pensil. Minggu setelahnya, dia melangkah lebih jauh. 3 minggu kemudian,
Sholihah berdiri di dalam ruang kelas sekolah negeri yang berdebu, tangannya gemetar, jantungnya berdebar. Dia mengenakan seragam bekas yang dibeli Tante Linda dari Pasar Loak. Kebesaran, tapi terasa seperti mahkota. Berperilaku baik, ya, kata Tante Linda pagi itu saat mengantarnya. Buatlah aku bangga. Aku tidak punya uang untuk disia-siakan. Sholihah mengangguk cepat, memegang kantong plastik dengan buku barunya seperti itu emas. Hari pertama terasa aneh. Anak-anak menatap. Beberapa terkikik. Tapi saat guru bertanya dan Sholihah menjawab sebelum orang lain bisa mengangkat tangan, segalanya berubah. Dia pintar. Terlalu pintar. Dia menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab murid-murid yang lebih tua. Dia menghafal puisi setelah mendengarnya sekali. Dia menulis dengan cepat dan tepat. Bahkan kepala sekolah suatu hari bertanya, siapa yang melatih anak ini? Sholihah selalu menjawab, Tante Linda. Setiap sore setelah kelas, dia kembali ke warung untuk bekerja. Dia membersihkan, membantu melayani, dan kadang-kadang bisa mencicipi sisa sup atau buah. Tapi hadiah sesungguhnya adalah melihat Tante Linda mengangguk setuju dan berkata, anak pintar. Itulah pertama kalinya Sholihah merasa dilihat, merasa dicintai. Kemudian, tepat ketika hidup tampak mulai membaik, segalanya berubah. Tante Linda pulang suatu malam memegang amplop putih. Kakakku di Singapura akhirnya memproses dokumenku, katanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah 7 tahun menunggu. Sholihah tersenyum. Jadi, kita akan pergi. Wanita itu berhenti tersenyum. Tidak, Sholihah, hanya aku. Ruangan menjadi sunyi. Sholihah berkedip. Bagaimana denganku? Tante Linda menghela napas dalam-dalam. Aku sudah membayar sekolahmu sampai semester ini. Mungkin Tuhan akan mengirim orang lain untuk membantumu. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sholihah menatap piringnya. Dia ingin berteriak, bawa aku bersamamu, kumohon. Tapi dia hanya mengangguk. 3 minggu kemudian, Tante Linda pergi. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal padanya. Tidak ada orang lain yang datang untuk membayar biaya semester berikutnya. Kepala sekolah memanggilnya suatu hari dan berkata, kami minta maaf, Sholihah. Tanpa biaya, kamu tidak bisa tetap di sini. Dia berdiri di luar gerbang sekolah selama berjam-jam, mencengkeram tasnya, menunggu Tante Linda kembali. Dia tidak pernah kembali. Dia menunggu di luar gerbang sekolah sampai matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung. Seragamnya berdebu. Tas bukunya memeluk sisinya. Lalat berdengung di dekat telinganya. Tapi dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada tikungan jalan di mana Tante Linda pernah berjanji akan kembali. Tapi tikungan itu tetap kosong. Perut Sholihah keroncongan. Tenggorokannya terbakar dari debu yang dia telan sepanjang hari. Anak-anak berjalan lewat dalam kelompok, tertawa, saling mengejar. Orang tua mereka menunggu dengan camilan dan pelukan. Tidak ada yang datang untuknya. Akhirnya, penjaga gerbang menghampiri. Nak, sudah waktunya pulang. Sholihah mengangguk pelan. Dia berdiri, membersihkan dirinya, dan berjalan pergi. Tapi dia tidak pulang ke rumah. Di mana rumah itu? Kios rusak tempat dia biasa tidur bersama ibunya sekarang punya penghuni baru. Seorang pemabuk yang mengancamnya dengan ikat pinggang terakhir kali dia mencoba kembali ke sana. Sudut di dekat toko roti tempat Aminah biasa mengemis sekarang ditempati 2 anak laki-laki yang menghirup lem dan berkelahi dengan siapapun yang menatap mereka. Jalanan telah berubah selagi dia pergi. Satu-satunya yang tidak berubah adalah ibunya. Masih gila, masih bertelanjang kaki, masih berbicara dengan hantu dan iblis di udara. Ketika Sholihah menemukannya di selokan malam itu, ibunya sedang mencoba memberi makan merpati mati dengan bubur yang direndam air hujan coklat. Ibu, ini aku. Ayo kita pergi ke tempat yang aman, bisik Sholihah. Tapi ibunya hanya mendesis dan menamparnya. Sholihah menyeka darah dari bibirnya dengan punggung tangan dan duduk di sampingnya tetap. Mereka menghabiskan malam meringkuk di trotoar, dikelilingi puntung rokok dan gigitan nyamuk. Ibunya tertawa dalam tidurnya. Sholihah tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, dia mengenakan seragam sekolahnya lagi. Dia mengikat buku-bukunya dalam plastik hitam dan berjalan kembali ke sekolah. Dia menunggu di luar gerbang.
Mungkin mereka akan berubah pikiran. Mungkin seseorang akan membantunya. Tapi ketika kepala sekolah lewat, dia berhenti dan mengerutkan kening. Kenapa kamu di sini lagi? Sudah kubilang tidak ada biaya, tidak ada sekolah. Saya akan bayar. Saya akan bayar, gagap Sholihah. Bagaimana? Kamu dan wanita gila itu bahkan tidak makan dengan baik. Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Guru-guru lewat. Orang tua menatap. Pipi Sholihah terbakar malu. Tolong, Bu, biarkan saya duduk di belakang saja. Saya tidak akan berisik. Wanita itu menggeleng. Jangan permalukan dirimu sendiri. Ini bukan tempat amal. Pergi. Dan begitulah. Gerbang tertutup. Sholihah duduk di samping tembok dan menangis ke dalam bukunya sampai huruf-hurufnya kabur. Hari-hari menjadi minggu. Dia mencoba kembali ke warung makan, tapi sekarang sudah ada pemilik baru. Tante Linda benar-benar pergi. Wanita baru itu mengusirnya. Dia menjual sepasang sandal bagusnya yang terakhir seharga Rp30.000 dan menggunakannya untuk membeli roti dan bubur. Seragamnya memudar menjadi abu-abu. Buku latihannya basah kuyup hujan suatu malam dan tintanya luntur sampai semua catatannya tidak bisa dibaca. Orang-orang berhenti melihatnya sebagai gadis pintar itu. Sekarang dia hanya gadis jalanan lain. Hanya bayangan lain di pinggir jalan. Suatu malam, sambil mencoba mencari tempat kering untuk tidur, dia melihat seorang anak laki-laki tidak lebih dari 9 tahun menyalakan korek api dan menghisap sesuatu yang dibungkus kertas. Dia menatapnya dan berkata, "Ayo gabung. Ini membuatmu lupa kalau lapar." Dia menggeleng dan berjalan pergi. Rasa laparnya keras. Tapi ketakutannya menjadi seperti anak-anak itu lebih keras. Dia masih punya satu harta tersisa, pikirannya. Dan entah bagaimana dia masih percaya bahwa suatu hari, hanya satu hari, semuanya akan berubah. Dia tidak bisa menahan diri. Tidak peduli berapa kali mereka mengusirnya, menghinanya, atau mengejeknya, Sholihah terus kembali. Setiap pagi, sementara anak-anak lain sedang mengikat tali sepatu dan memasukkan kemeja putih bersih mereka, Sholihah akan menemukan jalannya ke pagar belakang Akademi Citra Mulia, sekolah swasta yang terlihat seperti istana dari sisinya. Temboknya dicat emas. Jendelanya berkaca poles. Murid-muridnya mengenakan blazer dan sepatu berkilau. Nama mereka dijahit rapi di seragam mereka. Dia tidak termasuk di sana, bahkan tidak dekat. Tapi itu tidak menghentikannya. Ada satu jendela yang terbuka retak di belakang ruang kelas yang memiliki langkan kecil tempat dia bisa berdiri. Letaknya di samping pohon mangga tua di mana tidak ada yang pernah melihat. Itulah tempat rahasianya. Dari sana, dia bisa melihat segalanya. Papan tulis, soal matematika, guru yang menjelaskan huruf vokal. Sholihah akan menggerakkan mulutnya diam-diam mengucapkan jawaban, mencengkeram potongan pensil patah seperti benda suci. Buku catatannya sudah lama hancur oleh hujan, jadi dia menulis di sobekan kertas yang dia ambil dari tempat sampah. Selebaran lama, kotak tisu, apapun yang memiliki sisi bersih. Setiap hari dia tinggal sampai bel berbunyi. Kemudian dia akan menghilang sebelum seseorang melihatnya. Tapi suatu Senin dia tidak cukup cepat. Guru melihatnya, gadis kumal dengan mata cerah mengintip dari balik jendela. "Hei, siapa itu?" Wanita itu berteriak. Sholihah membeku. Seorang murid berbalik, menunjuk, dan berkata dengan jijik, "Itu gadis gila itu lagi, yang mengikuti kita." Kelas meledak dalam tawa. Guru itu menghentakkan kaki ke belakang dan membuka pintu. "Apa maumu? Siapa yang menyuruhmu ke sini?" Sholihah tergagap. "Saya hanya ingin belajar. Tolong biarkan saya mendengarkan dari luar." "Kamu gila? Kamu pikir ini tempat umum?" "Tidak, Bu. Tapi saya tidak akan mengganggu siapapun. Saya janji." "Pergi dan suruh ibumu bayar uang sekolah dulu," bentak guru itu. "Kalau kamu tahu siapa ibumu." Inilah Sholihah, di usia yang baru 12 tahun, dia sudah mengalami lebih banyak rasa sakit dan penderitaan daripada kebanyakan orang sepanjang hidupnya. Lahir dan dibesarkan di jalanan oleh seorang ibu yang sakit jiwa, Sholihah tidak punya ayah, tidak punya rumah, dan tidak ada siapapun yang mau memperjuangkan masa depannya. Dia hanya bersekolah selama 2 tahun sebelum putus sekolah,
karena satu-satunya wanita yang membayar biaya sekolahnya menghilang. Tanpa harapan, terlupakan, namun luar biasa cerdas. Tapi suatu hari, segalanya berubah. Dia bertemu Jessica, putri seorang miliarder yang bersekolah di sekolah terbaik yang bisa dibeli dengan uang, namun kesulitan dalam belajar. Dan justru Sholihah, gadis bertelanjang kaki dari got, yang menjadi guru rahasianya. Tapi ketika ayah Jessica yang berkuasa menemukan seorang anak landangan mengajari putrinya di bawah pohon mangga, apa yang dia lakukan selanjutnya akan membuatmu terkejut. Jadi siapkan camilan, duduklah dengan santai, dan bersiaplah untuk salah satu kisah paling mengharukan yang pernah kamu dengar. Dan jika kamu baru di sini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like untuk mendukung lebih banyak kisah inspiratif seperti ini. Dasar kotor, sudah kubilang pergi dari sini. Ludah kasar mendarat hanya beberapa senti dari kaki telanjang Sholihah. Dia tidak bergerak. Dia sudah terbiasa dengan hinaan. Suara wanita pasar itu kembali membelah udara. Apakah ini tempat sampah? Kamu dan wanita gila itu sebaiknya pergi sebelum kusiram air. Sholihah mengeratkan pegangannya pada ibunya, Aminah, yang duduk bertelanjang kaki di samping selokan, bergumam pada dirinya sendiri dan menggambar pola di debu dengan satu jari gemetar. Kainnya sudah melorot setengah, memperlihatkan bekas luka dan kotoran, tapi Aminah tidak menyadarinya. Dia tersesat di dunia lain, dunia yang hanya bisa dilihat olehnya. Orang-orang berjalan melewati, beberapa memperlambat langkah, beberapa menatap. Seorang wanita berhenti sejenak, menggelengkan kepala, dan terus berjalan. Tidak ada yang membantu. Tidak pernah ada yang membantu. Sholihah baru berusia 12 tahun. Tapi jalanan telah menuakan jiwanya. Dia tidak menangis lagi ketika orang-orang memanggilnya dengan nama-nama buruk. Anak wanita gila, gadis got, anak terkutuk. Dia sudah mendengar semuanya. Yang lebih menyakitkan adalah rasa kasihan. Jenis yang kosong yang datang dengan gelengan kepala tapi tanpa uluran tangan. Ibunya dulu cantik, atau begitulah yang Sholihah bayangkan. Pada hari-hari jernih yang langka, Aminah akan menyanyikan lagu Nina Bobo Jawa kuno dan memanggil Sholihah putri. Tapi momen-momen itu seperti bintang jatuh, singkat dan hilang sebelum kau bisa menyentuhnya. Kebanyakan hari, Aminah bahkan tidak bisa mengingat di mana dia berada. Dia akan berteriak pada bayangannya di genangan air, melempar batu ke bayangan, dan berlari dari monster hayalan. Sholihah tidak punya ayah, bahkan tidak sebuah nama, bahkan tidak sebuah foto. Siapa ayahku? Dia pernah bertanya bertahun-tahun lalu. Aminah menatapnya dengan mata kosong dan menjawab, aku tidak tahu, hujan. Mungkin hujan. Itulah akhir dari percakapan itu. Mereka tidur di bawah kios rusak dekat pasar Minggu. Jika hujan, mereka basah. Jika panas, mereka terbakar. Kasur mereka adalah kardus yang sudah gepeng. Selimut mereka adalah keheningan. Sholihah bahkan tidak tahu lagi apa artinya bermimpi. Bertahan hidup adalah satu-satunya bahasa yang dia kuasai. Setiap pagi dimulai dengan cara yang sama. Aminah bangun sambil berteriak, mencakar udara. Sholihah akan meraihnya, memeluknya erat, berbisik, ini aku, ibu, ini aku. Kemudian dia dengan lembut membersihkannya, kadang hanya dengan kain lap dan air dari pipa got, dan membawanya kembali ke tempat mengemis yang sama di jalan. Ibunya mengemis. Sholihah mengawasi. Itulah hidup mereka. Sesekali, orang-orang menjatuhkan koin. Kebanyakan, mereka menjatuhkan hinaan. Ibu, jangan bicara hari ini. Oke, bisik Sholihah pagi itu, membetulkan kain ibunya dengan lebih rapat. Duduk saja. Diam saja. Tapi Aminah tiba-tiba berdiri dan berteriak pada mobil yang lewat. Berikan sayapku. Aku meninggalkannya di bagasi mobilmu. Pengemudi membunyikan klakson dan membelok. Sholihah merasakan pipinya terbakar. Dia berbalik dan bertemu mata dengan seorang gadis sekolah di seberang jalan, berpakaian rapi, memegang kotak bekal. Gadis itu menatap sejenak, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, berbisik kepada temannya dan tertawa. Sholihah menunduk menatap kakinya sendiri, tertutup debu, kuku kakinya pecah-pecah, tangannya kering, perutnya keroncongan, tapi dia mengabaikannya. Kelaparan adalah teman yang selalu ada. Namun, di balik semua itu, dia bermimpi. Dia bermimpi duduk di ruang kelas,
mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Dia bermimpi mengenakan seragam, menulis di buku catatan, membaca buku yang tidak basah kuyup oleh air hujan atau robek di pinggirannya. Dia bermimpi seseorang, siapapun, memanggilnya dengan nama tanpa cercaan. Tapi siapa yang mau menyekolahkan anak perempuan wanita gila? Siapa yang peduli pada gadis yang ibunya mengejar burung karena mengira mereka iblis? Tidak ada. Namun, Sholihah tetap berharap. Dia mengawasi anak-anak lewat dengan ransel dan kepang rapi mereka, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari dia akan duduk di ruang kelas sungguhan. Suatu hari dia akan melarikan diri dari sudut terkutuk Jakarta ini. Suatu hari ibunya akan tersenyum lagi dan mengenali namanya. Tapi saat dia merogoh tasnya untuk menghitung uang Rp10.000 dan 3 koin yang sudah mereka dapat sejauh ini, dia mendengar pedagang asongan berteriak di belakangnya. Dasar miskin. Sholihah tidak menoleh. Dia hanya memeluk ibunya lebih erat dan berbisik, "Amin." Semuanya dimulai dengan sepiring nasi goreng. Sholihah sedang berjongkok di samping ibunya dekat Tanah Abang sore itu. Perutnya melilit kelaparan. Ibunya sedang dalam salah satu hari diamnya. Hanya bergoyang maju mundur seperti piringan rusak. Matanya tidak fokus, bibirnya berkedut. Saat itulah Sholihah melihat seorang wanita mengawasinya dari seberang jalan. Wanita itu berdiri di belakang warung makan yang mengepul. Kursi plastik, meja kayu, 2 termos, dan aroma nasi dan soto yang tak salah lagi. Kulitnya terang, bertubuh subur, dan mengenakan gaun batik sederhana. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang bukan rasa kasihan. Sholihah mengalihkan pandangan, malu. Dia benci diawasi seperti binatang di kebun binatang. Beberapa menit kemudian, wanita itu menyeberang jalan dan berdiri di depannya. "Siapa namamu?" tanyanya dengan lembut. Sholihah menatap kaki telanjangnya, lalu berbisik, "Sholihah, di mana ibumu?" Sholihah menunjuk wanita di sampingnya, yang sekarang sedang bernyanyi untuk botol kosong. Mata wanita itu melembut. "Dia sakit, kan?" Sholihah mengangguk. "Apa yang kamu makan hari ini?" Sholihah tidak menjawab. Alih-alih bertanya lebih lanjut, wanita itu mengulurkan piring bungkusan tertutup. "Ini, makanlah." Sholihah ragu. Orang asing tidak memberikan makanan tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan, sesuatu yang tidak ingin dia berikan. "Jangan khawatir," wanita itu tersenyum. "Aku tidak seperti yang lain." Itulah pertama kalinya dia bertemu Tante Linda. Makanan itu panas, nasinya enak, dagingnya empuk. Sholihah tidak makan daging selama berbulan-bulan. Malam itu juga, Tante Linda kembali dengan air mineral dan sabun. "Apa ceritamu, Nak?" tanyanya sambil membantu Sholihah mencuci tangan. Sholihah menceritakan semuanya. Kegilaan, pasar, sekolah yang pernah dia intip, kelaparan, harapan, mimpi-mimpi. Dia tidak menangis, tapi suaranya pecah. Tante Linda menyeka tangannya dengan sapu tangan. "Besok, datanglah ke warungku. Kamu akan membantuku bersih-bersih. Sebagai gantinya, aku akan memberimu makan." "Setuju." Sholihah mengangguk begitu keras kepalanya hampir copot. Keesokan harinya, Sholihah datang. Dia menyapu. Dia mencuci piring. Dia melayani pelanggan. Dan dia mengamati Tante Linda dengan cermat. Bagaimana dia tersenyum pada orang-orang. Bagaimana dia menjalankan usaha kecilnya dengan kekuatan yang tenang. Suatu sore, Sholihah duduk di bawah konter menulis angka-angka di pasir dengan tongkat. Tante Linda membungkuk dan bertanya, "Dari mana kamu belajar itu?" Sholihah menjawab, "Dari mengintip sekolah dekat jalan raya. Aku menghafal apa yang dikatakan guru." Wanita itu berkedip. "Maksudmu kamu tidak pernah sekolah?" "Pernah sekali selama 3 minggu. Tante Betty yang bayar. Tapi dia pindah." Tante Linda terdiam untuk waktu yang lama. Minggu berikutnya, dia kembali dengan hadiah, buku tulis baru dan 1 pak pensil. Minggu setelahnya, dia melangkah lebih jauh. 3 minggu kemudian, Sholihah berdiri di dalam ruang kelas sekolah negeri yang berdebu. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar. Dia mengenakan seragam bekas yang dibeli Tante Linda dari Pasar Loak. Kebesaran, tapi terasa seperti mahkota. "Berperilaku baik, ya," kata Tante Linda pagi itu saat mengantarnya. "Buatlah aku bangga."
Aku tidak punya uang untuk disia-siakan. Sholihah mengangguk cepat, memegang kantong plastik dengan buku barunya seperti itu emas. Hari pertama terasa aneh. Anak-anak menatap. Beberapa terkikik. Tapi saat guru bertanya dan Sholihah menjawab sebelum orang lain bisa mengangkat tangan, segalanya berubah. Dia pintar. Terlalu pintar. Dia menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab murid-murid yang lebih tua. Dia menghafal puisi setelah mendengarnya sekali. Dia menulis dengan cepat dan tepat. Bahkan kepala sekolah suatu hari bertanya, siapa yang melatih anak ini? Sholihah selalu menjawab, Tante Linda. Setiap sore setelah kelas, dia kembali ke warung untuk bekerja. Dia membersihkan, membantu melayani, dan kadang-kadang bisa mencicipi sisa sup atau buah. Tapi hadiah sesungguhnya adalah melihat Tante Linda mengangguk setuju dan berkata, anak pintar. Itulah pertama kalinya Sholihah merasa dilihat, merasa dicintai. Kemudian, tepat ketika hidup tampak mulai membaik, segalanya berubah. Tante Linda pulang suatu malam memegang amplop putih. Kakakku di Singapura akhirnya memproses dokumenku, katanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah 7 tahun menunggu. Sholihah tersenyum. Jadi, kita akan pergi. Wanita itu berhenti tersenyum. Tidak, Sholihah, hanya aku. Ruangan menjadi sunyi. Sholihah berkedip. Bagaimana denganku? Tante Linda menghela napas dalam-dalam. Aku sudah membayar sekolahmu sampai semester ini. Mungkin Tuhan akan mengirim orang lain untuk membantumu. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sholihah menatap piringnya. Dia ingin berteriak, bawa aku bersamamu, kumohon. Tapi dia hanya mengangguk. 3 minggu kemudian, Tante Linda pergi. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal padanya. Tidak ada orang lain yang datang untuk membayar biaya semester berikutnya. Kepala sekolah memanggilnya suatu hari dan berkata, kami minta maaf, Sholihah. Tanpa biaya, kamu tidak bisa tetap di sini. Dia berdiri di luar gerbang sekolah selama berjam-jam, mencengkeram tasnya, menunggu Tante Linda kembali. Dia tidak pernah kembali. Dia menunggu di luar gerbang sekolah sampai matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung. Seragamnya berdebu. Tas bukunya memeluk sisinya. Lalat berdengung di dekat telinganya. Tapi dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada tikungan jalan di mana Tante Linda pernah berjanji akan kembali. Tapi tikungan itu tetap kosong. Perut Sholihah keroncongan. Tenggorokannya terbakar dari debu yang dia telan sepanjang hari. Anak-anak berjalan lewat dalam kelompok, tertawa, saling mengejar. Orang tua mereka menunggu dengan camilan dan pelukan. Tidak ada yang datang untuknya. Akhirnya, penjaga gerbang menghampiri. Nak, sudah waktunya pulang. Sholihah mengangguk pelan. Dia berdiri, membersihkan dirinya, dan berjalan pergi. Tapi dia tidak pulang ke rumah. Di mana rumah itu? Kios rusak tempat dia biasa tidur bersama ibunya sekarang punya penghuni baru. Seorang pemabuk yang mengancamnya dengan ikat pinggang terakhir kali dia mencoba kembali ke sana. Sudut di dekat toko roti tempat Aminah biasa mengemis sekarang ditempati 2 anak laki-laki yang menghirup lem dan berkelahi dengan siapapun yang menatap mereka. Jalanan telah berubah selagi dia pergi. Satu-satunya yang tidak berubah adalah ibunya. Masih gila, masih bertelanjang kaki, masih berbicara dengan hantu dan iblis di udara. Ketika Sholihah menemukannya di selokan malam itu, ibunya sedang mencoba memberi makan merpati mati dengan bubur yang direndam air hujan coklat. Ibu, ini aku. Ayo kita pergi ke tempat yang aman, bisik Sholihah. Tapi ibunya hanya mendesis dan menamparnya. Sholihah menyeka darah dari bibirnya dengan punggung tangan dan duduk di sampingnya tetap. Mereka menghabiskan malam meringkuk di trotoar, dikelilingi puntung rokok dan gigitan nyamuk. Ibunya tertawa dalam tidurnya. Sholihah tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, dia mengenakan seragam sekolahnya lagi. Dia mengikat buku-bukunya dalam plastik hitam dan berjalan kembali ke sekolah. Dia menunggu di luar gerbang. Mungkin mereka akan berubah pikiran. Mungkin seseorang akan membantunya. Tapi ketika kepala sekolah lewat, dia berhenti dan mengerutkan kening. Kenapa kamu di sini lagi? Sudah kubilang tidak ada biaya, tidak ada sekolah. Saya akan bayar. Saya akan bayar, gagap Sholihah.
Bagaimana? Kamu dan wanita gila itu bahkan tidak makan dengan baik. Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Guru-guru lewat. Orang tua menatap. Pipi Sholihah terbakar malu. Tolong, Bu, biarkan saya duduk di belakang saja. Saya tidak akan berisik. Wanita itu menggeleng. Jangan permalukan dirimu sendiri. Ini bukan tempat amal. Pergi. Dan begitulah. Gerbang tertutup. Sholihah duduk di samping tembok dan menangis ke dalam bukunya sampai huruf-hurufnya kabur. Hari-hari menjadi minggu. Dia mencoba kembali ke warung makan, tapi sekarang sudah ada pemilik baru. Tante Linda benar-benar pergi. Wanita baru itu mengusirnya. Dia menjual sepasang sandal bagusnya yang terakhir seharga Rp30.000 dan menggunakannya untuk membeli roti dan bubur. Seragamnya memudar menjadi abu-abu. Buku latihannya basah kuyup hujan suatu malam dan tintanya luntur sampai semua catatannya tidak bisa dibaca. Orang-orang berhenti melihatnya sebagai gadis pintar itu. Sekarang dia hanya gadis jalanan lain. Hanya bayangan lain di pinggir jalan. Suatu malam, sambil mencoba mencari tempat kering untuk tidur, dia melihat seorang anak laki-laki tidak lebih dari 9 tahun menyalakan korek api dan menghisap sesuatu yang dibungkus kertas. Dia menatapnya dan berkata, "Ayo gabung. Ini membuatmu lupa kalau lapar." Dia menggeleng dan berjalan pergi. Rasa laparnya keras. Tapi ketakutannya menjadi seperti anak-anak itu lebih keras. Dia masih punya satu harta tersisa, pikirannya. Dan entah bagaimana dia masih percaya bahwa suatu hari, hanya satu hari, semuanya akan berubah. Dia tidak bisa menahan diri. Tidak peduli berapa kali mereka mengusirnya, menghinanya, atau mengejeknya, Sholihah terus kembali. Setiap pagi, sementara anak-anak lain sedang mengikat tali sepatu dan memasukkan kemeja putih bersih mereka, Sholihah akan menemukan jalannya ke pagar belakang Akademi Citra Mulia, sekolah swasta yang terlihat seperti istana dari sisinya. Temboknya dicat emas. Jendelanya berkaca poles. Murid-muridnya mengenakan blazer dan sepatu berkilau. Nama mereka dijahit rapi di seragam mereka. Dia tidak termasuk di sana, bahkan tidak dekat. Tapi itu tidak menghentikannya. Ada satu jendela yang terbuka retak di belakang ruang kelas yang memiliki langkan kecil tempat dia bisa berdiri. Letaknya di samping pohon mangga tua di mana tidak ada yang pernah melihat. Itulah tempat rahasianya. Dari sana, dia bisa melihat segalanya. Papan tulis, soal matematika, guru yang menjelaskan huruf vokal. Sholihah akan menggerakkan mulutnya diam-diam mengucapkan jawaban, mencengkeram potongan pensil patah seperti benda suci. Buku catatannya sudah lama hancur oleh hujan, jadi dia menulis di sobekan kertas yang dia ambil dari tempat sampah. Selebaran lama, kotak tisu, apapun yang memiliki sisi bersih. Setiap hari dia tinggal sampai bel berbunyi. Kemudian dia akan menghilang sebelum seseorang melihatnya. Tapi suatu Senin dia tidak cukup cepat. Guru melihatnya, gadis kumal dengan mata cerah mengintip dari balik jendela. "Hei, siapa itu?" Wanita itu berteriak. Sholihah membeku. Seorang murid berbalik, menunjuk, dan berkata dengan jijik, "Itu gadis gila itu lagi, yang mengikuti kita." Kelas meledak dalam tawa. Guru itu menghentakkan kaki ke belakang dan membuka pintu. "Apa maumu? Siapa yang menyuruhmu ke sini?" Sholihah tergagap. "Saya hanya ingin belajar. Tolong biarkan saya mendengarkan dari luar." "Kamu gila? Kamu pikir ini tempat umum?" "Tidak, Bu. Tapi saya tidak akan mengganggu siapapun. Saya janji." "Pergi dan suruh ibumu bayar uang sekolah dulu," bentak guru itu. "Kalau kamu tahu siapa ibumu." Bibir Sholihah terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Guru itu mengambil tongkat dari meja dan mengangkatnya. Sholihah berbalik dan berlari. Berlari begitu cepat hingga dia tidak merasakan air mata yang menyengat pipinya sampai dia mencapai jalan berikutnya. Dia tidak menyerah. Keesokan harinya, dia menemukan sekolah lain. Akademi Cendekia Cemerlang, tidak semewah yang pertama, tapi tetap dijaga. Kali ini dia tidak mencoba jendela. Sebaliknya, dia berjongkok di luar bagian pagar yang rusak dan mendengarkan. Ketika anak-anak menghafalkan tabel perkalian, dia berbisik mengikuti. Ketika mereka menyanyikan kata-kata dalam bahasa Inggris, dia mengulangi setelah mereka.
Kadang-kadang dia bahkan mengoreksi mereka dalam bisikannya. Suatu pagi, seorang anak laki-laki melihatnya dan melempar batu. "Penyihir, pergi sana. Kamu mengganggu kami." Sholihah tidak bergeming. Batu itu mengenai bahunya, tapi dia menahan air matanya. Anak lain tertawa dan berteriak, "Dia gila seperti ibunya. Pergi sana belajar di rumah sakit jiwa." Tetap saja, dia datang keesokan harinya dan hari setelahnya. Tapi rasa sakit punya cara untuk menumpuk. Suatu sore, seorang satpam melihatnya dan menyeretnya dengan lengan. "Siapa kamu? Kamu selalu menyelinap seperti pencuri." "Saya bukan pencuri, Pak. Saya hanya ingin belajar." Dia tidak mendengarkan. Dia mendorong Sholihah ke tanah dan memperingatkan, "Lain kali aku melihatmu di sini, aku akan memukulmu." Saat dia berjalan tertatih-tatih pergi, Sholihah mendongak ke gedung itu, dinding-dinding cerah, meja-meja, papan tulis. Semua yang dia dambakan, namun semua yang tidak bisa dia sentuh. Dia duduk di bawah pohon dan mulai menulis tabel perkalian di debu dengan tongkat. Ketika angin meniupnya, dia memulai lagi. Malam itu, saat ibunya mengoceh di sampingnya dalam tidur, Sholihah menatap bintang-bintang. "Tuhan," bisiknya, "mengapa engkau membuatku begitu pintar lalu mengunci pintu sekolah? Apakah engkau memberiku otak ini hanya untuk menderita?" Tidak ada jawaban, hanya klakson lalu lintas yang jauh dan isak tangis pelan seorang anak yang putus asa menginginkan lebih dari sekadar bertahan hidup. Pertama kali Sholihah membawa nampan air di kepalanya. Lehernya hampir patah karena beratnya. Dia bertelanjang kaki. Nampannya berkarat. Kantong-kantong air mineral hampir tidak dingin. Tapi itu semua yang bisa dia dapat secara kredit dari warung Bu Dorce. "Jangan pecahkan satu pun," Bu Dorce memperingatkan. "Kalau satu jatuh, kamu bayar. Kalau aku melihatmu duduk istirahat, kamu bayar." Sholihah mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan aturan yang menyakitkan. Dia menyesuaikan nampan dan melangkah ke matahari. Jalanan Jakarta tidak peduli bahwa dia baru 12 tahun. Tidak peduli bahwa kakinya melepuh atau bahwa bahunya gemetar di bawah panas. Yang dipedulikannya hanyalah kerja keras. Bisnis air mineral adalah perang. Wanita dewasa mendorongnya ke samping. Anak laki-laki 2 kali ukurannya memanggilnya gadis gila kecil dan mencuri pelanggannya. Bus hampir menghancurkannya. Sopir berteriak padanya. Tapi dia terus bergerak. Setiap kali dia menjual satu kantong, dia berbisik dalam hati, Rp500 lebih dekat ke makanan. Tujuannya sederhana. Memberi makan ibunya. Itu saja. Tidak ada yang mewah, tidak ada mimpi, tidak ada fantasi, hanya roti dan bubur agar ibunya tidak kelaparan. Menjelang siang, kakinya gemetar. Bibirnya pecah-pecah. Tubuhnya memohon istirahat. Dia menemukan sudut di bawah papan reklame pudar dan duduk. Dia sudah menjual 12 kantong. Itu Rp12.000. Kalau dia menjual 10 lagi, dia akan punya cukup untuk membeli nasi dan sayur. Seorang pria berjalan lewat, melihatnya, dan menjatuhkan Rp20.000 ke nampannya. "Pergi beli sesuatu, Nak," katanya. Dia berkedip. "Terima kasih, Pak," bisiknya. Tapi begitu pria itu berbelok di tikungan, seorang remaja laki-laki menyambar uang itu dari nampan dan berlari. Dia berteriak dan mengejar, tapi dia menghilang ke dalam kekacauan pasar. Sholihah berhenti, dadanya terengah-engah, matanya terbakar. Dia duduk di tepi selokan dan terisak. Orang-orang berjalan lewat. Tidak ada yang menoleh 2 kali. Malam itu, dia kembali ke pinggir jalan tempat ibunya duduk, bersenandung dan bertepuk tangan seperti anak kecil. Sholihah memaksakan senyum. "Ibu, aku bawa roti." Ibunya menatapnya bingung. "Siapa kamu? Siapa kamu?" "Malaikat dengan sayap hitam." Sholihah duduk di sampingnya. "Tidak, Ibu. Aku Sholihah, anakmu." Ibunya terkikik. "Anakku adalah bintang. Dia jatuh dari langit dan tenggelam dalam botol minyak. Itu yang mereka bilang padaku." Sholihah memeluknya dengan lembut dan merobek roti menjadi potongan-potongan kecil, menyuapinya perlahan. Dia tidak makan. Dia terlalu lelah. Malam itu, Sholihah menemukan cermin pecah di dekat kios tempat mereka kadang tidur. Dia menatap ke dalamnya.
Wajahnya terbakar matahari, matanya bengkak, bibirnya berdarah karena terlalu banyak panas. Dia tidak terlihat seperti murid-murid di sekolah yang dia perhatikan. Namun, ketika dia berbisik soal matematika pada dirinya sendiri, dia masih mendapat jawaban yang benar. Kalau 6 dibagi 3, hasilnya berapa? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan pelan. 2. Dia tersenyum. Tidak peduli seberapa keras dunia mencoba menghancurkannya, pikirannya masih tajam. Apinya masih menyala, dan itu cukup untuk membuatnya terus berjalan. Keesokan harinya, dia kembali ke jalan. Nampan penuh, kaki lecet, hati teguh. Dia menjual air, tapi dalam hatinya, dia masih mengejar sesuatu yang lebih besar. Sebuah kesempatan, hanya satu kesempatan untuk membuktikan bahwa anak perempuan wanita gila tidak harus mati di jalanan. Sholihah seharusnya tidak ada di sana. Sekolah Internasional Permata Bunda memiliki gerbang tinggi yang dipoles, dijaga oleh pria-pria berseragam biru tua dengan radio terjepit di ikat pinggang mereka. Anak-anak tiba dengan SUV ber-AC diantar oleh sopir bersarung tangan putih. Dinding-dindingnya berkilau dengan cat segar. Jendela-jendela kacanya memantulkan matahari seperti berlian. Itu adalah sekolah untuk orang kaya, para elit. Jelas bukan untuk anak perempuan bertelanjang kaki dari wanita gila pinggir jalan. Tapi Sholihah sudah melihatnya terlalu sering dari kejauhan. Dan hari ini sesuatu dalam dirinya berkata, mendekatlah. Dia tidak punya uang, tidak punya rencana, dan tidak punya hak. Tapi dia punya mata yang penuh kerinduan. Jadi dia merayap di sekitar pagar samping di mana semak dan rumput liar tumbuh. Dia menemukan celah kecil dekat pipa drainase dan menyelinap masuk, membersihkan duri saat dia melewatinya. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Dia mengira akan tertangkap segera, tapi tidak ada yang melihatnya. Dia berjalan melewati taman bunga, bersembunyi di balik pohon, merunduk setiap kali dia melihat guru atau murid. Akhirnya, dia menemukan tempat tenang di balik pohon mangga besar dekat lapangan belakang. Dari sana, dia bisa melihat salah satu ruang kelas junior melalui jendela yang terbuka. Dia berjongkok rendah, mengeluarkan pensil dari sakunya, dan mulai menyalin kata-kata yang dia dengar ke secarik plastik. Dia sudah setengah jalan, mengeja bagian bahasa Inggris yang sulit ketika dia mendengar suara di belakangnya. Kamu gadis yang selalu mereka usir, kan? Jantung Sholihah berhenti. Dia berbalik. Seorang gadis seusianya berdiri di sana, rambutnya dikepang rapi, seragamnya tanpa noda, tanda namanya berkilau. Jessica Hartono. Aku tidak bermaksud jahat, gagap Sholihah, mundur. Aku hanya mendengarkan. Jessica memiringkan kepalanya. Kenapa? Sholihah berkedip bingung. Karena aku ingin belajar. Jessica berjalan mendekat. Kamu tidak sekolah. Tidak, ibuku, dia sakit. Kami tinggal di jalanan. Jessica menunduk. Sepatu hitam mengkilapnya tidak bersuara di rumput lembut. Orang-orang juga menertawakanku, katanya pelan. Mereka bilang aku bodoh. Bahwa ayahku membayar sekolah untuk terus menaikkan kelasku. Sholihah mendongak terkejut. Kamu. Jessica mengangguk. Aku tidak mengerti apapun yang mereka ajarkan di kelas. Semua orang selalu di depanku, jadi aku duduk di luar sini sendirian saat makan siang. Keheningan panjang berlalu. Lalu Jessica tersenyum. Mau duduk? Sholihah ragu. Jessica duduk duluan dan menepuk tanah di sampingnya. Sholihah perlahan menurunkan dirinya ke rumput. Jessica membuka tasnya dan mengeluarkan buku teks. Bisakah kamu mengajariku ini? Aku tidak mengerti. Sholihah melihat halamannya. Pecahan. Dia mempelajarinya sejenak, lalu dengan lembut mengambil bukunya. Oke, jadi lihat, ketika kamu melihat setengah dan seperempat, mereka tidak punya penyebut yang sama. Jessica mendengarkan dengan mata terbelalak saat Sholihah menjelaskannya. Dalam hitungan menit, Jessica sedang menyelesaikan soal-soal yang sudah dia perjuangkan sepanjang semester. Aku. Dia terkesiap. Aku mengerti. Aku akhirnya mengerti. Sholihah tersenyum malu. Kamu tidak bodoh. Jessica menyeringai. Dan kamu bukan hanya pintar. Kamu luar biasa. Mereka duduk di bawah pohon mangga selama lebih dari 1 jam. Ketika bel berbunyi, Jessica berdiri. Maukah kamu datang besok?
tanyanya. Sholihah ragu. Mereka akan mengusirku. Aku tidak termasuk di sini. Jessica menyipitkan matanya. Tunggu di sini. Dia berlari pergi. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan satpam sekolah mengikuti di belakangnya. Ini temanku, kata Jessica dengan tegas. Namanya Sholihah. Dia akan ada di sini besok saat makan siang. Biarkan dia masuk. Pria itu terlihat bingung. Tapi dia bukan. Dia temanku, ulang Jessica. Dan ayahku pemilik sekolah ini. Ada masalah dengan itu. Pria itu berkedip dan tidak berkata apa-apa. Jessica berbalik ke Sholihah. Waktu yang sama besok. Oke. Sholihah mengangguk pelan. Masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat dia meninggalkan sekolah, dia merasakan sesuatu yang baru. Bukan ketakutan, bukan rasa malu, harapan. Malam itu, saat ibunya bernyanyi untuk botol pecah dan menari bertelanjang kaki dalam gelap, Sholihah duduk di tepi selokan dan berdoa. Tuhan, aku bertemu seseorang hari ini. Dia melihatku. Dia tidak memanggilku kotor atau gila. Dia mendengarkan. Tolong, biarkan aku melihatnya lagi. Jangan biarkan ini mimpi. Lalu dia tidur dengan senyum di wajahnya. Pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Mereka bertemu di bawah pohon mangga setiap hari. Waktu yang sama, tempat yang sama. Sholihah datang bertelanjang kaki dengan gaun coklat robeknya, mencengkeram kantong plastik berisi kertas sobek dan pensil tumpul. Jessica datang dengan seragam yang disetrika rapi dan kotak bekal yang dikemas oleh koki. Dua gadis dari dua dunia berbeda. Tapi ketika mereka duduk di bawah pohon itu, tidak ada yang lain yang penting. Persahabatan mereka tumbuh seperti api di tengah dingin. Jessica lebih banyak tertawa sekarang. Dia memperhatikan di kelas, bukan karena guru-guru akhirnya masuk akal, tapi karena Sholihah yang masuk akal. Jangan membacanya seperti robot. Sholihah akan berbisik. Baca seperti kamu sedang berbicara dengan sahabatmu. Jessica mencoba, tersandung, lalu mencoba lagi. Dan ketika dia berhasil, Sholihah bertepuk tangan dengan gembira seperti dia memenangkan piala. Mata Jessica akan bersinar. Tidak ada yang pernah bertepuk tangan untukku. Akunya suatu kali. Sholihah berkedip. Tapi kamu kaya. Tidakkah orang-orang merayakanmu? Jessica menggeleng. Hanya ketika aku berpakaian bagus atau ketika ayahku mengadakan pesta. Bukan ketika aku menjawab dengan benar. Bukan ketika aku berusaha. Hari itu, Sholihah memegang tangannya dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia pikir akan dia katakan. Kamu layak mendapat lebih. Jessica tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang tangan Sholihah lebih erat. Suatu sore, saat mereka berbagi spageti dan pisang goreng Jessica di bawah pohon, Jessica bertanya, apakah kamu punya sahabat? Kamu, jawab Sholihah tanpa berpikir. Jessica tersenyum. Aku juga. Lalu senyumnya memudar. Sholihah, bagaimana kalau ayahku tahu? Bagaimana kalau dia bilang kita tidak boleh berteman? Sholihah terdiam. Sendoknya melayang di atas kotak bekal. Maka kamu akan melupakanku. Begitulah cara kerjanya. Tidak, bentak Jessica. Aku tidak akan. Dia akan marah, kata Sholihah pelan. Orang kaya tidak mau anak perempuan mereka duduk dengan gadis sepertiku. Ibuku mengemis di jalan. Jessica. Beberapa orang bilang dia terkutuk. Mereka pikir aku juga terkutuk. Jessica terdiam. Lalu dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik. Kamu tidak terkutuk. Kamu ajaib. Sholihah berkedip. Terpana. Ajaib. Jessica mengangguk mantap. Ya, siapa lagi yang bisa mengajar lebih baik dari semua guruku? Siapa lagi yang bisa membuatku tertawa ketika aku ingin menangis? Siapa lagi yang bisa membuat tempat seperti ini terasa seperti rumah? Dada Sholihah terasa sesak. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia berkedip cepat untuk menahan air mata. Ajaib. Bisik Jessica lagi. Itulah kamu. Mereka mulai berbagi lebih dari makanan dan buku teks. Jessica membawakan Sholihah sisir rambut, buku catatan biru kecil, bahkan sepasang sandal suatu kali, meski dia jarang memakainya, takut seseorang akan mencurinya di jalan.
Sholihah sebagai balasan bercerita, yang nyata dan yang dibuat-buat. Cerita tentang bintang yang jatuh cinta pada anak jalanan, tentang gadis-gadis yang menemukan sekolah dan mimpi, dan tentang ibu-ibu yang disembuhkan oleh hujan. Jessica mendengarkan seolah setiap kata penting, dan memang penting. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jessica tidak merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Sholihah tidak merasa tak terlihat. Tapi mereka merahasiakannya. Jessica tidak memberitahu guru-gurunya, tidak memberitahu teman-teman sekelasnya, jelas tidak memberitahu ayahnya. Pak Hartono, salah satu miliarder paling ditakuti dan dihormati di Jakarta. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana kamu memberitahu seorang pria yang menjalankan perusahaan minyak dan duduk di panel TV bahwa sahabatmu adalah gadis jalanan tanpa sepatu? Dan begitulah, di bawah pohon mangga, kedua gadis itu membangun dunia mereka sendiri. Dunia di mana nama tidak penting, di mana latar belakang tidak ada, di mana anak perempuan miliarder dan anak wanita gila bisa bermimpi-mimpi yang sama bersama. Suatu hari, Sholihah tidak muncul. Jessica duduk di bawah pohon menunggu. Dia memeriksa jamnya. 30 menit, lalu 1 jam. Masih tidak ada Sholihah. Panik merayap ke dadanya. Apakah sesuatu terjadi padanya? Apakah dia jatuh sakit? Atau lebih buruk, apakah seseorang mengusirnya lagi? Dia berdiri siap berlari ke gerbang ketika dia mendengar suara lembut. Jessica. Dia berbalik. Di sana Sholihah terengah-engah bertelanjang kaki, kotoran di kakinya, tapi tersenyum. Maaf aku terlambat, katanya. Ibuku, dia kambuh. Berlari ke jalan. Aku harus menariknya menjauh sebelum dia tertabrak. Jessica berlari maju dan memeluknya erat. Aku pikir kamu tidak akan datang. Sholihah terkekeh. Bahkan kalau aku harus merangkak, aku akan datang. Jessica mundur dan menatap matanya. Suatu hari, aku akan memberitahu ayahku. Aku janji. Sholihah menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana kalau dia bilang tidak? Jessica tersenyum dengan api di matanya. Maka aku akan berteriak sampai dia bilang ya. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu jalan yang rusak, Sholihah berbaring di samping ibunya, yang bersenandung pada dirinya sendiri, memegang batu seperti itu bayi. Sholihah menatap langit. Tuhan, bisiknya. Aku tidak pernah punya teman sebelumnya. Tolong jangan biarkan aku kehilangan yang ini. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan buku catatan yang diberikan Jessica. Di halaman pertama, ada gambar. 2 gadis tongkat bergandengan tangan di bawah pohon mangga. 1 berseragam, 1 dalam pakaian compang-camping, keduanya tersenyum. Sholihah menelusuri gambar itu dengan jarinya dan tersenyum. Lalu dia menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak tertidur dalam ketakutan. Pagi itu dimulai seperti biasa. Jessica duduk melewati kelasnya dengan pikiran melayang, menunggu bel makan siang. Jari-jarinya mengetuk mejanya dengan gelisah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Para guru memuji peningkatan kinerjanya. Dia telah menjawab 2 pertanyaan dengan benar dalam pelajaran sastra. Bahkan kepala sekolah menyebutkannya saat upacara. Tapi Jessica tidak peduli karena tidak ada dari mereka yang tahu alasan di balik perubahan itu. Itu bukan les dari pelatih privat mahal. Itu adalah Sholihah. Gadis bertelanjang kaki dengan pikiran yang kuat dan hati lebih besar dari siapapun yang pernah dia kenal. Jessica tidak sabar untuk melihatnya. Tepat pukul 12:35 menit, dia sudah di bawah pohon mangga dengan 2 sendok, kotak bekal, dan biskuit favorit Sholihah diselipkan di sudut. Kemudian dia mendengarnya. Dengung rendah SUV hitam memasuki halaman sekolah. Murid-murid menoleh untuk melihat. Guru-guru membeku di tengah kalimat. Bahkan para satpam merapikan seragam mereka dan memberi hormat. Perut Jessica terasa jatuh. Ayah, kenapa dia di sini? Pak Hartono tidak mengunjungi sekolah tanpa pemberitahuan.